Hai, perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, dosen sekaligus peneliti dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya juga editor dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu, saya diundang untuk mengisi atau memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang. Di kuliah umum tersebut, topik yang diangkat adalah metode dan statistik pendidikan. Materi yang harus kita kuasai terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan penelitian ataupun pelaporan ilmiah. Oke, langsung saja kita simak rekaman ketika saya mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kuliah umum dengan topik yang akan kita bahas adalah metode dan statistik pendidikan. Dan perkenalkan sekali lagi, saya Ahmad Fauzi, salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang dan juga sebagai editor dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Nah, di situ juga saya tampilkan kontak saya, mungkin ada yang ingin meng-email atau berkomunikasi dengan saya, atau juga mungkin ingin mampir ke channel YouTube saya, juga silakan, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di situ saya membagikan berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, statistika, dan pengetahuan yang lain. Oke, next. Ya, setiap saya mengisi materi, baik webinar, kuliah umum, atau workshop, saya selalu menyampaikan hal ini. Ini sebagai motivasi dan sebagai dorongan kita untuk melakukan penelitian. Nah, di sini bisa kita lihat sebetulnya saya kelahiran 1991 ya. Kemudian saya ketika S1 itu masuknya tahun 2009 dan lulus tahun 2013. Ketika S1 sama seperti adik-adik yang sedang S1, saya menyelesaikan penelitian untuk skripsi saya. Kemudian sambil menunggu, kemudian saya lanjut ke S2 dan mulai melakukan penelitian-penelitian yang lain, penelitian yang tidak terlalu kompleks sebetulnya. Nanti akan saya share sekaligus tipsnya bagaimana melakukan penelitian yang sederhana namun hasilnya bagus dan layak dipublikasikan. Nah, dengan modal berlatih menulis dan meneliti selama S2 tersebut, akhirnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 ketika saya menjadi dosen, saya menjadi lebih aktif lagi menulis sehingga muncul berbagai naskah yang dipublikasikan baik di international conference, baik di jurnal nasional maupun internasional. Dan mungkin sebagian dari kita juga kenal jurnal yang terindeks Scopus. Alhamdulillah hingga saat ini sudah selama 3 tahun ini ada 18 naskah saya yang sudah terindeks Scopus. Oke, ini semacam riwayat perjalanan menulis dan meneliti saya. Di sini bisa kita lihat sebetulnya dalam 1 tahun kita bisa melakukan penulisan dan penelitian yang sebetulnya cukup sederhana, tidak membutuhkan waktu yang banyak, namun outputnya atau luarannya atau laporannya bisa dikemas menjadi laporan yang berkualitas sehingga layak dipublikasikan di mana-mana dan menjadi rujukan di mana-mana. Oke, next. Ya, sekarang kita berbicara terkait penelitian. Bila kita berbicara terkait penelitian, sebetulnya kita membicarakan 4 aspek utama yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah topiknya. Ketika kita melakukan penelitian, tentunya topik yang kita ambil itu harus menarik. Salah satu kriteria menarik adalah sesuai dengan kondisi kita, baik di sekitar kita atau kondisi saat ini. Nah, sekarang saat ini ya, kita di era pandemi. Nah, era pandemi ini merupakan sebetulnya apa ya, latar masalah yang menarik untuk kita teliti, baik di dunia penelitian pendidikan ataupun biologi murni. Nah, sebetulnya kita sebagai akademisi yang berada di latar pendidikan, peluang kondisi pandemi ini bisa menjadi peluang kita, baik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan terkait COVID, ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Pastinya akan banyak masalah, dan kita tahu masalah itu merupakan langkah pertama kita melakukan penelitian. Dan masalah tersebutlah yang akan menjadi topik penelitian kita. Dan pesan saya, kalau topik yang kalian pilih, yang Anda pilih berkaitan dengan permasalahan tersebut, insya Allah maka penelitian kalian pun menjadi berkualitas dan menarik untuk dibaca banyak orang. Kemudian, kriteria lain yang perlu kita lihat dari kualitas penelitian adalah berkaitan dengan metodenya.
Tentunya kalau kita melakukan penelitian, kita melakukan metode ilmiah. Dan metode yang kita lakukan, yang kita terapkan di penelitian tersebut kemudian akan kita tulis. Kalau di skripsi, tesis, disertasi itu biasanya di bab 3. Sedangkan kalau di naskah ilmiah biasanya di subbab metodologi atau research methods atau methods. Nah, di situ kita akan menuliskan apa saja yang kita lakukan dari perencanaan hingga analisis data. Kemudian komponen lain yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian adalah menyusun naskahnya atau penulisan. Penulisan di sini baik dari proposal maupun laporan akhir. Bila kita melakukan skripsi, tentunya kita membuat proposal terlebih dahulu, dan ketika kita telah mengumpulkan data dan membahas skripsi tersebut, kita akan menghasilkan naskah laporan akhir berupa skripsi tadi yang kemudian kita presentasikan di ujian akhir. Dan yang terakhir adalah referensinya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang didasarkan oleh penelitian terdahulu. Kita sadar kita ini bukan semacam pencipta, membuat sesuatu yang baru, dan kita itu berada di dunia keilmuan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian, tentunya dasarnya adalah ilmu sebelumnya dan laporan sebelumnya. Nah, 4 komponen inilah yang perlu kita perhatikan. Dan khusus pada kuliah umum kali ini, kita fokuskan pada salah satu komponen ini, yaitu metode. Ya, silakan next di slide selanjutnya. Oke, kalau berbicara terkait metode, sebetulnya ada beberapa komponen juga, subkomponen yang juga perlu kita perhatikan agar metode kita dikatakan baik, layak, dan berkualitas. Yang pertama terkait desain penelitiannya. Desain penelitian itu secara sederhana adalah rancangan atau jenis penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah samplingnya. Bagaimana caranya kita mengambil sampel, melibatkan partisipan, melibatkan subjek di dalam penelitian kita. Dan tentunya ketika kita menentukan sampel itu bukan menentukan secara sembarangan. Kita berasumsi dan kita memang berharap bahwa sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi dari penelitian kita. Ya, sampel itu bagian dari populasi yang kita ambil, yang kita harapkan menggambarkan populasi secara keseluruhan. Kalau kita bisa melakukan pengambilan sampling dengan bagus, samplingnya bagus, tekniknya bagus, sesuai, maka tentunya sampel tersebut juga dengan cukup baik menggambarkan kondisi populasi tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah instrumennya. Instrumen di sini maksudnya apa? Instrumen itu alat apa? Alat pengambilan data. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan instrumen yang dapat dipercaya dan menghasilkan data yang valid dan reliable. Oleh karena itu, kalau kita melakukan penelitian atau kita belajar terkait penelitian, kita mengenal adanya analisis butir soal, adanya analisis instrumen, adanya analisis validitas, reliabilitas, dan sebagainya. Ini merupakan tahapan penting yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mengumpulkan data. Namun kalau kita ingin melakukan penelitian lanjutan, misalkan ada seorang peneliti mengembangkan instrumen, nah kita bisa langsung menggunakan instrumen dari peneliti tersebut. Misalkan saya dengan tim, saya dalam 1 tahun ini ada mengembangkan beberapa instrumen. Ada instrumen terkait pengetahuan COVID, ada instrumen terkait sikap terhadap COVID, praktik terhadap COVID. Nah, misalkan adik-adik atau kalian ingin melakukan penelitian yang mengkaji COVID tersebut, kalian tidak perlu melakukan analisis instrumen lagi. Kalian gunakanlah instrumen tersebut. Dan yang terakhir adalah di bagian metode, yaitu analisis data. Ketika kita melakukan penelitian, instrumen sudah siap, kemudian instrumen kita gunakan untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut terkumpul, kemudian kita olah. Kita olah menggunakan teknik analisis data tertentu. Dan penelitian yang berkualitas dan yang bagus adalah penelitian yang penelitinya mampu secara tepat memilih teknik analisis data. Jangan sampai data kita bagus, desain kita bagus, namun analisis datanya salah. Dampaknya apa? Penelitian kita tidak dapat dipercaya atau kurang mampu memberikan dampak ilmiah. Oleh karena itu pemilihan analisis data itu perlu diperhatikan dengan baik. Dan di kuliah umum kali ini kita bagi lagi ya. Tadi kan di penelitian ada 4 komponen utama, kita ambil 1 komponen saja metode. Kemudian di metode ada subkomponen lagi, kita fokuskan di kuliah umum ini hanyalah subkomponen terkait analisis data.
Dan analisis data inilah yang biasanya sering dikaitkan dengan statistika. Namun sebetulnya kalau kita berbicara statistika sendiri kan sebetulnya disiplin yang mengkaji berbagai hal yang berkaitan dari perancangan pengumpulan data hingga pengolahan data. Sebetulnya kalau kita berbicara metodologi, ya kita berbicara metodologi itu hampir sama dengan statistika. Oke, silakan slide selanjutnya. Saya beri sedikit dasar dahulu agar nanti bisa mengikuti dengan baik. Bila kita berbicara statistika, kita bisa membagi statistika menjadi dua metode utama, yaitu statistika deskriptif dan inferensia. Di statistika deskriptif sendiri, kita juga mengenal adanya dua ukuran yang utama, yaitu ukuran tendensi sentral dan dispersi. Tendensi sentral itu apa? Misalkan rata, min, atau median, atau modus, itu tendensi sentral. Yang hampir selalu harus kita laporkan di penelitian kita, khususnya kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kalian melakukan eksperimen, tentunya kita harus melaporkan rata atau min. Kemudian dispersi itu sebaran, seberapa tersebar data kita. Salah satu contoh umum yang paling sering digunakan adalah standar deviasi atau standar error. Dan tentunya ketika kita melaporkan min rata kita juga harus menyandingkan rata tersebut dengan standar deviasi. Nah, biasanya terlupa. Kita hanya menyampaikan rata saja, tetapi standar deviasinya tidak tersampaikan. Biasanya kalau di laporan itu standar deviasi ditulis plus minus 3, sekian. Itu standar deviasi atau standar error. Itu sebaiknya atau seharusnya kita laporkan. Karena dengan keberadaan standar deviasi tersebut, kita atau pembaca tahu seberapa tersebar sih data yang telah kita kumpulkan. Nah, itu statistika deskriptif. Selain statistika deskriptif, kita juga mengenal inferensia, statistika inferensia. Tadi dikatakan statistika deskriptif, kenapa? Karena fungsinya mendeskripsikan data kita, menggambarkan data kita. Dan rata merupakan salah satu cara kita menggambarkan data kita. Misalkan kita melakukan penelitian di satu kelas, kita ambil data hasil belajarnya, di satu kelas tersebut ada 30 siswa, kemudian kita beri tes hasil belajar, kemudian kita rata data yang telah kita kumpulkan tadi, misalkan ratanya adalah 75. Nah, 75 ini sebagai angka yang mendeskripsikan kelas tersebut, mewakili kelas tersebut. Sehingga rata dikatakan statistika deskriptif. Nah, kemudian statistika selanjutnya adalah inferensia. Infer. Maksudnya inferensia itu apa? Statistika inferensia itu kita gunakan ketika kita ingin menggambarkan kondisi populasi dari data sampel kita. Sampel itu kan sebagian dari populasi yang kita ambil untuk penelitian kita. Nah, kita ingin mengetahui kondisi populasi yang luas itu dengan hanya menggunakan data sampel kita. Oleh karena itu kita butuh statistika inferensia. Misalkan kita meneliti pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis. Populasinya ada 1.000. Kita tidak mungkin melakukan penelitian melibatkan 1.000 peserta tersebut. Kita ambil sampelnya dengan teknik yang baik, kemudian dari sampel tersebut misalkan 50 atau 40 kita beri perlakuan, kemudian data kita analisis. Kesimpulan dari analisis data di sampel kita tadi kita jadikan dasar untuk menggambarkan satu populasi. Kalau kita hanya menggunakan statistika deskriptif yaitu rata, misalkan tadi hasil belajarnya 75 kita simpulkan baik, kita hanya bisa menggambarkan data di kelas tersebut. Tetapi kita tidak boleh menggunakan rata itu untuk mengkondisikan satu populasi atau satu sekolah. Nah, untuk menggambarkan satu sekolah kita gunakan inferensia. Ada beragam statistika inferensia, namun dasarnya ada dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Parameter, jadinya nanti ada asumsi yang perlu kita penuhi terlebih dahulu sebelum data tersebut kita analisis menggunakan uji hipotesis kita. Sedangkan non-parametrik adalah ketika biasanya kita lakukan ketika data kita tidak memenuhi asumsi sebelum uji hipotesis parametrik tadi. Misalkan data kita tidak normal, skala pengukurannya tidak sesuai dengan kriteria parametrik, maka kita alihkan data kita menjadi non-parametrik. Itu sekilas dasar terkait statistika. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara statistika inferensia, kita akan mengenal berbagai teknik analisis.
saya biasa mengelompokkan menjadi dua kelompok besar ya. Yang satu kelompok yang biasa kita gunakan untuk melihat adanya perbedaan, yang satu kita gunakan untuk melihat adanya hubungan. Ini hanya pengelompokan kasaran saja ya. Nah, ketika kita ingin melihat adanya perbedaan dua kelompok atau tiga kelompok atau empat kelompok, kita bisa melihat dari sisi kiri. Namun, ketika kita melihat data ingin melihat hubungan, kita bisa melihat list uji yang ada di sisi kanan. Kemudian, di sini bisa kita lihat di sisi kiri ada yang dari uji T berpasangan, uji T tidak berpasangan, kemudian ada ANOVA, ANCOVA, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari kapan sih kita harus menggunakan analisis-analisis tersebut. Sedangkan di sisi kanan, kita bisa melihat adanya chi-square ketika kita ingin melihat asosiasi, kemudian korelasi ketika kita ingin melihat hubungan. Dan sama nanti akan saya beri contoh kasus kapan kita bisa dan boleh menggunakan analisis-analisis ini. Oke, selanjutnya. Oke, kalau kita belajar statistika dan kita tadi belajar statistika inferensia dengan berbagai teknik analisisnya tadi, nah analisis-analisis tersebut bisa kita gunakan di berbagai jenis penelitian. Jenis penelitian pertama yang pasti membutuhkan analisis statistik, inferensia atau deskriptif adalah jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif jadinya ada data yang dikuantifikasikan, ada hitungannya, ada angka-angkanya. Kalau kualitatif kita tidak menggunakan statistika-statistika tadi, kita menggunakan teknik analisis yang lain. Kemudian jenis penelitian yang lain yang membutuhkan statistika seperti tadi adalah mixed method. Kita menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif. Di bagian kuantitatifnya kita menggunakan statistika tadi, kemudian di bagian kualitatifnya kita menggunakan analisis tersendiri. Kemudian penelitian pengembangan. Bagi kita yang ingin melakukan penelitian pengembangan, kita tidak hanya melakukan pengembangan saja, tapi kita juga melakukan penelitian. Apakah hasil pengembangan kita ini memberikan pengaruh terhadap hasil belajar atau memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan? Itu namanya penelitian pengembangan. Ketika kita mengkaji produk kita, nah kita butuh statistik lagi. Dan yang terakhir adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Oke, berkaitan dengan PTK nanti akan saya bahas di kasus selanjutnya. Nah ini, misalkan ya, ada yang ingin melakukan penelitian di kondisi saat ini. Salah satu penelitian yang sepertinya terlupakan, tapi sebetulnya bermanfaat sekali, dan sebetulnya perlu digalakkan bagi guru ataupun mahasiswa adalah PTK. Kenapa? Saya sendiri jarang melakukan PTK, namun setelah saya baca-baca, ini merupakan penelitian yang cocok kita lakukan saat ini. Oke, kalau kita berbicara PTK, sebetulnya ada dua alasan utama kita melakukan PTK. Yang pertama adalah kita ingin mengidentifikasi pembelajaran yang kita berikan ini sudah bagus atau belum, ada kekurangan atau sudah tidak ada kekurangan. Di sisi lain, kita juga ingin tahu caranya menutupi kekurangan tersebut, ingin tahu caranya mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jenis penelitian tindakan kelas inilah yang cocok digunakan untuk mencapai dua tujuan tadi, mengidentifikasi permasalahan di kelas sekaligus memecahkan permasalahan yang ada tadi. Kita berbicara pandemi ini sekarang pembelajarannya jarak jauh, dan tentunya pembelajaran jarak jauh memunculkan banyak masalah. Kita banyak yang bertransformasi, guru, dosen, ataupun lainnya yang awalnya pembelajarannya luring, luar jaringan ya, tatap muka secara langsung, mau tidak mau sebagian besar pindah ke daring dalam jaringan. Nah, ketika kita berpindah ke kondisi yang baru ini, kita bisa mengidentifikasi masalah yang muncul di kelas kita ketika kita melakukan penelitian daring itu apa saja. Misalkan motivasi siswa yang berkurang, keterikatan siswa yang menjadi lemah, hasil belajar siswa menjadi rendah. Nah, itu kita identifikasi masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Cara mencari solusinya bagaimana? Ya, cara solusinya kembali seperti komponen utama dari penelitian tadi yang terakhir, yaitu referensi, kajian ilmiah. Misalkan, kita anggap keterampilan berpikir di Padang, misalkan keterampilan berpikir siswa SMA di Padang itu sudah bagus-bagus ketika pembelajarannya normal. Namun ketika pembelajaran daring, hasil belajar jatuh, keterampilan berpikir juga jatuh. Ini permasalahan.
Nah, permasalahan ini perlu kita cari solusinya. Cara mencari solusinya, kita googling, kita cari artikel ilmiah yang mengkaji pengaruh pembelajaran daring inovatif atau pembelajaran hybrid atau pembelajaran blended inovatif yang mampu memberdayakan keterampilan berpikir secara baik. Oleh karena itu kita melakukan PTK. Dan ketika kita melakukan PTK tentunya terdiri atas beberapa siklus. Siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4 misalkan. Ya. Dan prinsip dari PTK itu kan kita melakukan perencanaan dahulu. Nah, tadi itu menentukan pembelajaran apa yang cocok itu perencanaan, menyiapkan perangkat pembelajaran itu perencanaan. Kemudian kita memberikan pembelajaran itu tindakan. Ketika kita masuk di kelas menggunakan pembelajaran tadi, misalkan kita pilih PBL, kemudian kita ajarkan secara online, itu sudah termasuk tindakan. Ketika tindakan, kita melakukan tahapan yang lain, yaitu observasi, pengumpulan data. Itu di fase observasi, berbarengan bersamaan dengan tindakan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Salah satu kegiatan refleksi adalah analisis data. Banyak yang salah, banyak yang kurang tepat mengambil kesimpulan PTK itu banyak yang mengira adalah penelitian kualitatif. Padahal PTK itu bukan kualitatif, bukan pula kuantitatif. PTK itu berdiri sendiri. Karena permasalahan di kelas itu banyak macamnya. Tidak hanya kondisi belajar yang secara kualitatif bisa kita ambil, namun juga hasil belajar yang bisa kita ambil berupa data kuantitatif, yaitu data hasil belajar. Nah, ketika data kita kuantitatif, maka kita butuh analisis untuk melihat apakah tindakan yang kita berikan memberikan pengaruh yang signifikan? Apakah tindakan yang kita implementasikan mampu memecahkan permasalahan di kelas kita? Nah, beberapa analisis yang bisa kita gunakan adalah misalkan uji T berpasangan. Uji T itu uji beda, membedakan dua kelompok. Tidak boleh lebih dari dua ya uji T itu, baik berpasangan atau tidak. Namun ketika kita berbicara uji T-nya uji T berpasangan, maka data kelompok 1 dengan kelompok 2 itu berkaitan. Maksudnya berkaitan itu apa? Ada parameter untuk menghubungkan kelompok A dengan kelompok B. Misalkan kita melakukan PTK, PTK kita hanya 2 siklus, karena 2 siklus, kita misalkan hanya mengambilkan data di akhir siklus ya, misalkan post-test saja, maka kita mendapatkan 2 data post-test. Siswa yang kita ajar sama, maka siswa ini kita anggap sebagai parameter yang menghubungkan antara data post-test siklus 1 dengan data post-test siklus 2. Post-test Budi di siklus 1 semacam dipasangkan dengan post-test Budi di siklus 2. Post-test Ani di siklus 1 kita pasangkan dengan post-test Ani di siklus 2. Jadinya nama-nama siswa ini kita gunakan sebagai parameter untuk memasangkan. Kemudian kita ingin lihat apakah hasil belajar dari siklus 2 ke siklus 1 itu ada peningkatan signifikan atau tidak. Analisis yang kita gunakan adalah uji T berpasangan. Pak, saya tidak bisa melakukan uji T berpasangan. Saya tidak tahu caranya atau saya bisa tapi bingung. Nanti silakan lihat ya di channel YouTube saya sudah menyampaikan tutorial uji T berpasangan setahap demi setahap dari identifikasi data hingga pelaporan dan bagaimana bila asumsi sebelum uji T tidak terpenuhi kita harus melakukan apa. Di situ sudah saya jelaskan. Nanti silakan ditengok sendiri. Kemudian kalau siklus kita lebih dari 2, kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan. Kita menggunakan analisis selanjutnya yaitu repeated measures ANOVA. Analisis ini kita gunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok data yang saling berkaitan. Ini kan saling berkaitan tadi siklus 1, 2, 3, 4. Yang kita gunakan sebagai parameter untuk mengaitkan adalah nama siswa tadi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan repeated measures ANOVA. Sama nanti bisa dicek juga sudah ada tutorialnya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Itu kasus 1 ya. Itu bisa menjadi salah satu ide kita melakukan penelitian di era pandemi saat ini. Kemudian kasus 2, misalkan kita tidak ingin melakukan PTK. Kita mungkin kurang srek atau kurang termotivasi kalau melakukan PTK. Kita ingin melakukan penelitian jenis lain. Misalkan kita tidak ingin menganalisis permasalahan di satu kelas dan tidak ingin memecahkan permasalahan tadi, tetapi kita ingin membandingkan atau mengecek pengaruh hasil inovasi pembelajaran tertentu terhadap capaian akademik atau prestasi siswa. Jadinya kita melakukan pembandingan beberapa kelompok.
Nah, kalau penelitian kita semacam ini, maka kita menggunakan penelitian eksperimen. Di sini saya tuliskan, misalkan kita ingin mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran daring inovatif untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Misalkan berpikir kritis, bisa gunakan rubriknya Prof. Zubaidah. Keterampilan metakognitif, bisa menggunakan rubriknya Prof. Duran, atau keterampilan berpikir yang lain. Kita menyiapkan beberapa kelas, kemudian kita beri perlakuan, kemudian kita lihat pembelajaran manakah yang berpengaruh signifikan. Maka jenis penelitian kita masuk ke ranah eksperimen. Dan kalau kita berbicara eksperimen, di sini ada beberapa jenis eksperimen yang bisa kita pilih. Dari pre-eksperimen hingga true eksperimen, kemudian saya tambah satu lagi, ex post facto. Pre-eksperimen itu contohnya bagaimana? Misalkan, oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya mungkin. Oke, ya ini contohnya. Misalkan kita melakukan penelitian di satu kelas saja, kemudian kita menerapkan media video tertentu. Misalkan kita memilih satu kelas, kemudian kelas SMA misalkan ya, kita sadar bahwa literasi kesehatan saat ini penting. Di materi biologi ada materi terkait virus atau terkait sistem pernafasan. Nah, kita bisa mengangkat COVID. COVID kita kemas menjadi video, menjadi media menarik. Kemudian media ini kita gunakan untuk membelajarkan kelas tertentu, misalkan kelas 10 IPA 3. Kemudian sebelum kita menerapkan pembelajaran itu, kita ambil data awal atau pretest. Data awal kita ambil, kemudian kita terapkan pembelajaran berbasis media video tadi, kemudian di akhir kita ambil data post-testnya. Maka ini termasuk dalam ranah pre-eksperimen. Hanya satu kelas kita membandingkan awal dan akhir. Nah, di sini sama seperti PTK tadi, ada dua data yang berkaitan. Jadinya data pretest siswa 1 dikaitkan dengan data post-test siswa 1. Data pretest siswa yang kedua dihubungkan dengan data post-test siswa yang kedua. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat apakah media video memberikan pengaruh signifikan terhadap literasi kesehatan siswa, maka kita menggunakan uji T berpasangan. Tetapi ada kondisi lain, misalkan saya tidak ingin menggunakan satu kelas saja, terlalu sederhana misalkan ya, pengennya lebih dari satu kelas. Misalkan kita menggunakan IPA 1 dan IPA 2. Sama, kita ingin meningkatkan keterampilan proses sains di era pandemi saat ini. Di satu kelas kita menggunakan hybrid PBL, hybrid itu blended ya, campuran antara daring dan luring. Kemudian di kelas yang IPA 2 kita gunakan hybrid PJBL. Kemudian dari kedua kelas tadi kita terapkan misalkan 6 atau 7 pertemuan atau pertemuan dengan jumlah tertentu, kemudian kita ambil data akhirnya, data keterampilan proses sainsnya, atau observasi keterampilan proses sains yang bisa kita kumpulkan. Sehingga kita mendapatkan data dua kelompok. Kelompok pertama dari IPA 1, kelompok kedua dari IPA 2. Ketika kita ingin melihat ada tidaknya perbedaan pemberian pengaruh antara PBL dengan PJBL, kita gunakan ANOVA. Begitu ya. Jadinya di sini bisa kita ambil salah satu karakteristik utama dari penelitian pre-eksperimen adalah ketidakhadiran kelompok kontrol. Ya, ketidakhadiran kelompok kontrol. Di kasus yang pertama tadi, peningkatan literasi kesehatan, kita hanya menggunakan satu kelas. Kita tidak membandingkan dengan kelas lain sebagai kontrol. Di kasus yang kedua, kita sudah menggunakan dua kelas, tetapi dua-duanya kita beri perlakuan. Oleh karena itu, kehadiran kelompok kontrol di kasus kedua juga tidak ada, maka kasus yang kedua ini juga masih termasuk ke dalam pre-eksperimen. Namun karena kita membandingkan dua kelompok yang terpisah, satunya IPA 1 dan satunya IPA 2, kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan. Kita bisa menggunakan ANOVA. Atau yang lainnya misalkan uji T yang tidak berpasangan. Begitu. Lanjut slide selanjutnya. Kemudian misalkan kita tidak melakukan pre-eksperimen, tapi kita ingin eksperimen yang lain, yaitu kuasi eksperimen. Kuasi itu semu. Semu itu nampaknya asli tapi sebetulnya belum murni. Misalkan saja, ada yang ingin melakukan penelitian perbedaan pemberdayaan metakognisi di berbagai pembelajaran blended inovatif. Sama, kita melihat ada permasalahan, misalkan
metakognisi siswa rendah. Oleh karena itu kita ingin tahu. Ini banyak nih model-model yang bisa kita uji. Kemudian kita memilih beberapa kelas. Satu kelas kita posisikan sebagai kontrol. Di kelas yang lain kita posisikan sebagai kelas perlakuan. Di kelas kontrol kita kondisikan sesuai apa adanya. Bila di kelas tersebut melakukan pembelajaran biasanya menggunakan WhatsApp atau hanya penugasan, ya udah itu sebagai kelas kontrol dengan perlakuannya semacam itu, perlakuan alami. Di kelas yang lain kita gunakan pembelajaran blended inovatif, misalkan tadi PJBL, bisa PBL dan sebagainya. Dan sebelum memberikan perlakuan, kita ambil data-data awal atau pretest di setiap kelas. Kemudian kita beri perlakuan dengan jumlah pertemuan yang sama. Misalkan 4 pertemuan di satu kelas, maka semua kelas yang lain juga harus 4 pertemuan. Setelah 4 pertemuan, kita berikan post-test. Sehingga kita mendapatkan data pretest dan post-test di masing-masing kelas. Analisis apa yang bisa kita gunakan? Analisis of covariance atau bahasa Indonesianya analisis kovarian, ANCOVA atau ANACOVA. Itu yang kita gunakan. Beberapa laporan menggunakan ANOVA atau menghitung selisih post-test dikurangi pretest kemudian dibandingkan menggunakan ANOVA. Itu boleh tetapi kurang tepat, kurang mampu memberikan hasil yang lebih valid. Ketika kasus kita seperti tadi, kita menggunakan kelompok, bisa pendidikan seperti tadi atau biologi murni, kita ada data awal dan data akhir, dan kelompok kita lebih dari 1, kita menggunakan ANCOVA. Nanti sama, bisa dipelajari sendiri, tutorialnya sudah ada. Kemudian, contoh lain, kita bisa menggunakan ANOVA ketika data kita memang tidak mungkin kita kumpulkan data awalnya. Kita hanya bisa mengambil data akhir atau data selama kita melakukan penelitian. Misalkan pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap keaktifan siswa. Nah, keaktifan misalkan kita hitung dari seberapa banyak dia berpendapat selama kita melakukan penelitian. Kita mengambil 2 kelas, satu kelas hanya menggunakan pembelajaran konvensional, misalkan menggunakan WhatsApp, kemudian kelas lain menggunakan Google Meet misalkan, atau menggunakan pembelajaran kooperatif, kemudian kita hitung seberapa sering siswa itu aktif, sehingga kita memiliki data keaktifan di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita gunakan ANOVA. Tapi ingat sekali lagi, ini perlu saya tekankan karena sering terlupakan, ketika data kita bisa ada data awalnya, ketika penelitian kita mampu memperoleh kondisi awal atau variabel yang kita pilih, kita memungkinkan mengumpulkan pretest, kita seharusnya dan sebaiknya mengumpulkan data pretest tersebut, kemudian kita analisis menggunakan ANCOVA. Kita menggunakan ANOVA hanya ketika datanya hanya post-test dan memang hanya bisa diambil di post-testnya saja. Kalau keterampilan berpikir biasanya kita bisa ambil pretestnya maupun post-testnya. Hasil belajar itu jelas, pretest bisa kita ambil, post-test bisa kita ambil. Penguasaan konsep itu sebelum bisa kita ambil, setelah juga bisa kita ambil. Literasi, misalkan literasi sains itu juga bisa. Variabel-variabel semacam itu seharusnya ada pretest dan post-testnya. Begitu. Selanjutnya, kasus selanjutnya misalkan kita tidak ingin penelitian yang eksperimen semu, tetapi penelitian yang eksperimen sesungguhnya, yaitu true experiment. Sama prinsipnya, kita melibatkan beberapa kelas, kemudian kita bandingkan. Oleh karena itu, analisisnya sama, bisa ANOVA, bisa juga ANCOVA. Nah, sekarang bedanya true experiment dengan quasi eksperimen apa? Kalau pre-eksperimen tadi kita sudah tahu karakteristiknya, yaitu tidak ada atau ketidakhadiran kelompok kontrol. Kalau kuasi eksperimen, kita sudah melakukan random selection, kita mengambil sampel secara acak. Tetapi random assignment-nya tidak terjadi. Apa itu random assignment? Kita mengelompokkan siswa mana yang masuk kontrol, siswa mana yang ke eksperimen, tidak terjadi di kuasi eksperimen. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita meneliti di SMA, kemudian kita tentukan IPA 1 sebagai kontrol, IPA 2 sebagai eksperimen, kelompok eksperimen. Di sini tidak ada hak kita menentukan siswa mana saja yang masuk IPA 1, siswa mana saja yang masuk IPA 2. Adanya 2 kelas itu, ya udah. Kelas itu siswanya adanya itu saja, ya udah. Siswa itu tidak kita ubah komposisinya.
Yang awalnya di IPA 1 tetap di IPA 1, yang awalnya IPA 2 tetap di IPA 2. Sehingga tidak ada random assignment-nya, tidak ada pengacakan dalam menentukan si siswa itu masuk kontrol atau eksperimen. Sedangkan di true eksperimen, itu biasanya kita gunakan di penelitian biologi murni ya, ada random selection maupun random assignment-nya. Sampelnya kita pilih secara acak, dan kita ketika mengelompokkan, kita juga melakukan secara acak. Paling mudah misalkan kita meneliti menggunakan mencit, kita ambil 10 mencit, 10 mencit ini kita ambil acak dari populasi, kemudian 5 mencit secara acak kita letakkan sebagai kelompok kontrol, 5 mencit secara acak kita kelompokkan sebagai sebagai kelompok eksperimen, kelompok perlakuan. Nah, ini sudah masuk true eksperimen. Penelitian pendidikan juga bisa seperti ini, tapi di Indonesia sulit. Perizinan kita mengacak-acak susunan siswa dalam satu sekolah itu tidak memungkinkan. Kalau di luar negeri beberapa bisa. Lanjut. Itu eksperimen ya. Kasus selanjutnya, nah ini. Ini cocok juga kita gunakan kalau kita ingin melakukan penelitian di era saat ini. Tadi kalau pre-eksperimen kita memberi perlakuan. Kuasi eksperimen kita juga memberi perlakuan. Kemudian true eksperimen kita juga memberi perlakuan. Kemudian kita ingin penelitian yang lebih sederhana, yaitu ex post facto. Kita bandingkan beberapa kelompok, namun kita tidak memberikan perlakuan. Namun perlakuan itu sudah muncul secara alami. Dari awal sudah ada. Misalkan di Padang, di Malang, di Surabaya itu ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Kita ingin membandingkan apakah literasi informasi antara siswa di negeri dan swasta itu berbeda. Kita melakukan perbandingan tapi tidak perlakuan. Maka sudah masuk ranah ex post facto. Atau kita ingin melakukan penelitian keterampilan berpikir. Kita ingin membandingkan antara akademik tinggi dengan akademik rendah. Tingkat akademik ini sudah muncul sebelum kita melakukan penelitian. Lalu kita ingin bandingkan keterampilan berpikir di antara dua kelompok kemampuan akademik tadi. Maka itu sudah masuk ex post facto juga. Kita ambil datanya sekali, kita berikan soal yang sama, misalkan 10 soal. Kemudian dari 10 soal itu kita koreksi. Siswa kemampuan akademik tinggi kita ambil 30 misalkan, siswa akademik rendah kita ambil 30. Kemudian kita bandingkan, bisa kita gunakan ANOVA. Nah, itu masuk dalam ex post facto. Begitu. Nanti saya berikan satu contoh penelitian saya yang ex post facto. Oke, lanjut. Oke. Lanjut ke kasus 3 ya, tadi kan masih 2 titik. Lagi, misalkan kita tidak ingin memberikan perlakuan lagi. Pak, saya susah meminta izin melakukan penelitian sekian pertemuan di sekolah ketika masa pandemi. Saya hanya diperbolehkan hanya melakukan penelitian selama 1 pertemuan atau hanya selama 1 pekan. Apakah saya masih mungkin melakukan penelitian yang bagus dan berkualitas? Jawabannya bisa. Misalkan kita memilih 1 kelas atau 2 kelas atau mungkin beberapa kelas ya. Kemudian dari beberapa kelas tersebut kita tentukan data apa yang bisa kita ambil dari kelas tadi. Kita mengambil datanya hanya dalam 1 hari saja, 1 pertemuan saja. Misalkan kita menyiapkan data instrumen literasi. Kita menyiapkan instrumen literasi informasi dan literasi teknologi. Ini 2 instrumen yang berbeda ya. Nah, dari literasi informasi menjadi 1 instrumen yang berbeda, kemudian literasi teknologi kita buat instrumen yang terpisah. Kemudian setelah 2 instrumen tadi sudah siap, kita kemudian ke sekolah atau kita menyebarkan instrumen tersebut menggunakan WA melalui Google Form. Kemudian kita tunggu panen datanya. Kita tunggu datanya terkumpul. Sehingga dalam hari itu juga kita kemudian mendapatkan data, baik data literasi informasi maupun literasi teknologi. Hanya ada 1 kelas, tidak ada pre, tidak ada post. Tidak ada kelompok pembanding. Data kedua variabel ini bisa kita apakan? Bisa kita lihat hubungannya. Karena kita ingin melihat hubungannya, maka kita melakukan penelitian korelasional. Bila kita hanya ingin melihat hubungan, dan seberapa, kita lihat hubungan dan bagaimana arah hubungannya, apakah ketika 1 variabel naik, variabel lainnya naik juga, atau sebaliknya, 1 variabel naik, variabel lainnya malah turun, analisis yang bisa kita gunakan adalah analisis korelasi. Ya,
Korelasi kita gunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan dan untuk melihat arah hubungannya. Positifkah atau negatifkah? Kalau positif, satu naik, satunya naik. Kalau negatif, ketika salah satu semakin tinggi, variabel lainnya semakin turun. Kita gunakan korelasi, dan korelasi itu ada 4 macam. Ada Pearson, kemudian ada point biserial, kemudian ada row, kemudian ya Spearman row ya. Kemudian yang satu lagi saya lupa, nanti bisa dicek. 4 itu bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi data kita. Kondisi data apa yang bisa kita gunakan ketika data kita analisis kita Pearson? Ketika data kita sama-sama berupa data interval atau rasio. Coba dibuka lagi, diingat lagi skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4 macam. Ya, dari yang tertinggi adalah rasio, paling rendah adalah nominal. Sama, bila lupa, bila malas lihat buku, silakan pergi ke YouTube saya. Di situ saya juga ada materi terkait skala pengukuran. Ketika skala pengukuran tersebut sesuai dengan korelasi Pearson, kita gunakan Pearson. Ketika tidak memenuhi asumsi dari Pearson, kita gunakan korelasi yang lain. Namun, misalkan kita tidak hanya ingin melihat hubungan, tetapi kita ingin tahu apakah satu variabel bisa memprediksi tingkat atau capaian variabel lainnya. Misalkan, kita ingin tahu hubungan antara literasi informasi dan literasi teknologi dengan hasil belajar. Dan kita ingin tahu, kita ingin bisa memprediksi. Kalau literasi informasinya sekian dan literasi teknologinya sekian, hasil belajar siswa itu kemungkinan berapa? Itu bisa kita cari, bisa kita analisis bila kita menggunakan analisis regresi. Ya, regresi ada linear, sederhana, ada berganda. Sederhana kita gunakan kalau variabel bebas kita hanya satu. Di contoh kasus ini ada 2 variabel bebas, yaitu literasi informasi dan teknologi. Variabel terikatnya satu, yaitu hasil belajar. Karena variabel bebasnya 2, kita menggunakan regresi linear berganda. Nah, salah satu output dari regresi linear berganda adalah munculnya formula Y sama dengan AX plus BX plus C. Nah, formula ini yang kita gunakan untuk memprediksi hasil belajar. Nah, ini salah satu keunggulan regresi. Kalau kalian hanya mandek atau berhenti di korelasi, eman. Lanjutkan saja ke regresi. Sama, nanti silakan lihat bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana juga apa saja syarat kita melakukan analisis regresi. Lanjut di kasus selanjutnya. Apakah ada jenis penelitian lain yang mungkin bisa kita lakukan? Ada. Ini juga mudah, tetapi hasilnya insya Allah sangat bagus. Ya, saya dan tim melakukan penelitian semacam ini dan alhamdulillah sudah diterbitkan di beberapa jurnal di beberapa negara, ada yang di Belanda sama Turki, ada yang Q4, ada yang Q2, dan ada yang masuk database WHO. Penelitiannya hanya survei, tetapi dengan penelitian survei tersebut kita bisa menuliskan laporan dengan baik asalkan analisisnya bagus. Misalkan saja, kalian ingin mengetahui level pengetahuan praktik dan sikap siswa terhadap COVID. Pengetahuan itu knowledge, praktis itu practice. Ya, sikap itu attitude, sehingga instrumennya namanya KAP. Knowledge, attitude, practice. KAP terhadap COVID. Itu salah satu instrumen yang kami gunakan ketika kami melakukan survei tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau tindakan siswa terkait dengan COVID. Kami tidak mengambil atau melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah atau ke perguruan tinggi. Kami hanya menggunakan Google Form. Ya, jadi instrumen yang kami desain, kami kembangkan, kami tuangkan menjadi Google Form. Kemudian Google Form tersebut kami sebar. Kami sebar berdasarkan koneksi yang kami miliki. Kami tunggu selama beberapa hari, terkumpullah data di database Google Drive kita. Data sudah terkumpul, waktunya kita analisis. Nah, analisis yang umum kita gunakan ketika kita memperoleh data seperti itu ada 2, chi-square dan regresi logistik. Chi-square itu digunakan kalau kita ingin menganalisis seperti apa. Ya, chi-square itu kita gunakan ketika kita ingin tahu asosiasi 2 variabel kategoris. Variabel kategoris itu variabel yang membagi data kita menjadi beberapa kelompok. Misalkan, kemampuan akademik tadi itu ya. Variabel kemampuan akademik termasuk variabel kategoris. Kenapa? Karena data kita terbagi menjadi 2 kategori, tinggi dan rendah. Contoh yang lain, gender. Gender itu termasuk kategoris.
Karena dengan gender, data kita terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, pengetahuan bisa kita posisikan sebagai kategoris, yaitu pengetahuannya good, baik, ataupun lemah atau rendah atau low. Sehingga di sini kita memiliki dua variabel nominal, dua variabel kategoris, ya. Yang tadi misalkan kita ingin lihat asosiasinya, apakah gender dan tingkat pengetahuan terkait COVID itu berasosiasi atau tidak, saling berkaitan atau tidak. Cara analisisnya menggunakan chi-square. Tadi di sini misalkan gender ada laki-laki, ada perempuan, sedangkan pengetahuan ada tinggi, ada rendah. Misalkan kita juga ingin melihat bagaimana lokasi tempat tinggal siswa, kabupaten dan kota. Ini juga termasuk kategoris. Kemudian kita lihat sikapnya terhadap COVID. Bagus atau tidak. Nah, ini juga kategoris. Kita ingin lihat asosiasinya, apakah variabel tempat tinggal dan variabel tingkat sikap itu berasosiasi atau tidak. Kita gunakan chi-square juga. Namun, kalau kita ingin melihat, kita punya banyak variabel bebas ya. Kemudian variabel terikat kita adalah variabel kategori seperti tadi. Kita bisa menggunakan regresi logistik. Misalkan ketika kita melakukan survei, tentunya kita juga tidak hanya mengambil data pengetahuan, sikap, dan praktik juga. Tetapi kita mengambil data demografi. Data demografi itu apa? Data demografi itu tadi gender, lokasi, kemudian tingkat kelas, kemudian tingkat akademik, kemudian misalkan pekerjaan orang tua. Ini kan demografi. Kita tidak hanya ingin membandingkan dua variabel tadi, tetapi kita lihat variabel-variabel demografi ini hubungannya dengan variabel terikat kita, yaitu level pengetahuan itu seperti apa. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita bisa menggunakan regresi logistik. Karena regresi nanti kita juga bisa melihat bagaimana bila ada perubahan variabel demografi. Misalkan gendernya, kalau laki-laki nanti tingkat pengetahuannya seberapa sih? Kalau berubah menjadi perempuan atau kita melihat data perempuan, maka pengetahuannya berubah atau tidak. Jadinya ada semacam formula yang muncul juga. Itu menggunakan regresi logistik. Sama, juga sudah ada langkah-langkahnya, nanti silakan dicek sendiri. Lanjut. Oke, sekarang saya sampaikan beberapa kesalahan umum yang menjadi catatan kita bersama ketika kita menggunakan statistik. Ya, salah satu kesalahan umum yang biasa kita atau beberapa orang lakukan adalah dia melakukan analisis, memilih teknik analisis tanpa memperhatikan terlebih dahulu skala pengukurannya. Misalkan kita ingin melakukan uji ANOVA, variabel terikat kita itu skala pengukurannya harus interval atau rasio. Kalau variabel terikat kita nominal atau ordinal, nominal itu misalkan nama kota, gender itu nominal ya. Kalau ordinal itu tingkat kesukaan, dari sangat suka menjadi tidak suka. Kalau variabel kita nominal atau ordinal, kita tidak bisa menggunakan ANOVA. Kenapa? Karena salah satu asumsi ANOVA adalah skala pengukuran variabel terikatnya adalah variabel kontinu. Kontinu itu interval atau rasio. Atau yang lainnya tadi korelasi. Saya katakan korelasi itu ada 4 macam. Kondisi skala pengukuran mempengaruhi korelasi apa yang bisa kita gunakan. Kadang ada beberapa orang lupa skala pengukurannya dilupakan, langsung korelasi, langsung ANOVA. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah tidak melakukan pengecekan asumsi. Langsung saja, khususnya misalkan datanya sedikit, langsung di ANOVA. Padahal sebelum ANOVA kita perlu melakukan cek normalitas, cek homogenitas. Tapi itu langsung shortcut, langsung uji hipotesis. Itu kurang mampu memberikan data yang valid. Kesalahan lain, sudah melakukan pengecekan asumsi tapi data yang dicek salah. Misalkan kita melakukan uji T berpasangan, kita melakukan uji ANOVA, kita melakukan ANCOVA, dan melakukan regresi, semuanya butuh uji normalitas. Namun data yang diuji dari beberapa analisis ini berbeda. Kalau data ANOVA kita cek normalitasnya per kelompok. Uji T berpasangan kita cek data selisih antara dua kelompok data yang kita pilih tadi. Kemudian kita normalitaskan. Kalau ANCOVA bukan data per kelompok, bukan data selisih post-test dan pre-test, tetapi data residual. Begitu juga regresi. Semuanya berbeda.
sama-sama normalitas tetapi data yang dicek distribusi normalitasnya berbeda. Kemudian salah memilih uji non parametrik. Ya, tadi saya katakan statistika inferensia itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu parametrik dan non parametrik. Parametrik ada asumsi yang perlu kita cek, misalkan normalitas. Namun ketika asumsi tersebut tidak terpenuhi, kita bisa beralih ke non parametrik. Sayangnya ketika beralih ke non parametrik, terkadang saya baca ada penelitian yang pemilihan non parametriknya kurang tepat. Non parametriknya itu macam-macam, nanti juga bisa dilihat sendiri karena tidak mungkin saya sampaikan di sini. Nanti silakan belajar di channel saya lagi. Situ udah lengkap ya. Kemudian salah memilih uji lanjut pada uji non parametrik. Kalau uji parametrik enak, kita menggunakan SPSS, misalkan kita uji ANOVA, uji lanjutnya langsung kita centang LSD atau Duncan atau Tukey. Namun ketika analisis kita beralih ke non parametrik, kita perlu langkah-langkah khusus. Kita perlu modifikasi langkah di SPSS sehingga uji lanjut non parametriknya muncul. Kadang karena tidak bisa melakukan uji lanjut non parametrik, kita langsung menggunakan uji yang parametrik. Atau misalkan kita membandingkan dua kelompok tanpa melakukan koreksi yang namanya koreksi Bonferroni. Itu perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah salah melakukan pelaporan dan penginterpretasian hasil analisis. Ya, kalau kita membaca data, misalkan hasil SPSS, yang kita lihat adalah yang utama adalah p-value-nya. Salah satu alfa, salah satu level yang kita gunakan untuk menentukan apakah hipotesis kita tertolak atau tidak adalah berdasarkan p-value-nya, apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Kemudian statistik hitungnya, misalkan F hitung, T hitung itu sebagai informasi pelengkap. Ada kalanya seseorang melakukan penelitian, sudah melakukan uji asumsi, sudah melakukan uji hipotesis, pemilihan uji parametriknya tepat, namun ketika membaca hasilnya salah. Dia 0,05-nya bukan dilihat dari p-value-nya, tetapi dilihat dari F hitungnya. Itu beberapa kali ada yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, pelaporan dan penginterpretasian penting. Percuma analisisnya betul kalau pelaporannya salah. Dan cara melaporkannya pun juga tidak sembarangan. Ada komponen-komponen penting yang perlu kita sampaikan. Dan statistika deskriptif yang saya sampaikan di awal tadi selalu menjadi pendamping ketika kita melaporkan statistika inferensianya. Kita menggunakan ANOVA, tetapi rata dan standar deviasi tetap harus muncul. Kita menggunakan non-parametrik, misalkan pengganti ANOVA, median dari setiap kelompok juga tetap harus muncul. Dan formatnya itu juga sudah ditentukan. Misalkan universitas kita atau jurnal yang kita tuju menggunakan EPA style, format penulisan apa ya, American Psychological Association, maka formatnya sudah ditentukan. Bagaimana menuliskan rata, urutannya rata dengan standar deviasi, dengan F hitung, dengan p-value itu seperti apa. Itu ada. Sama, nanti silakan lihat juga di tutorial saya juga menjelaskan cara menulis pelaporan dengan tepat. Lanjut. Nah, ini contoh publikasinya kita lihat secara singkat saja. Misalkan ini kami melakukan survei seperti yang saya jelaskan tadi. Ini masuk ke jurnal Elsevier, ya terindeks Scopus dan sudah masuk database WHO. Kami tidak melakukan pengambilan data ke sekolah atau universitas, kami hanya menyebarkan survei menggunakan Google Form, namun hasil yang kami peroleh bisa menjadi temuan yang penting untuk ditindaklanjuti, baik di dunia kesehatan maupun pendidikan. Begitu. Lanjut, di contoh selanjutnya, ini juga saya di sini melakukan penelitian juga sederhana, menyebarkan tes hanya satu pertemuan aja ke beberapa sekolah, kemudian kita analisis. Kemudian dianalisis menggunakan ANOVA dan uji lanjut. Kemudian dijadikan semacam laporan publikasi ini. Dan alhamdulillah ini sudah masuk di jurnal IPA, salah satu jurnal IPA terbaik di Indonesia karena dia termasuk Scopus Q2. Sederhana, tetapi juga menghasilkan informasi yang juga penting untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Lanjut, contoh yang terakhir. Nah, ini juga sudah terbit ya, ini di Turki, terindeks Scopus Q2 juga. Ini kami melakukan penelitian bersama senior saya, Pak Usama dan Pak Abdul Qadir, Kaprodi S2 Pendidikan Biologi di UMM. Nah, di penelitian ini kami melakukan penelitian apakah hybrid PJBL, hybrid itu blended ya,
gabungan antara online dan offline seperti yang saya sampaikan tadi, apakah hybrid PJBL itu memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil belajar, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi belajar siswa? Kalau di sini kita memberikan perlakuan, berbeda dengan dua contoh penelitian tadi tanpa perlakuan, hanya nyebar instrumen. Nah, yang di sini kami melakukan beberapa perlakuan selama beberapa pertemuan, kemudian sebelum perlakuan pretest dikumpulkan, setelah perlakuan post-test dikumpulkan, kemudian data di kelas kontrol dengan eksperimen kita analisis menggunakan ANCOVA, kemudian dijadikanlah publikasi seperti ini. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir, singkat saja referensi rekomendasi yang bisa kalian lihat. Nah, di sini ya, di channel YouTube saya sudah membuat beberapa playlist. Playlistnya ada playlist khusus statistika, khusus tutorial SPSS, khusus desain penelitian, khusus instrumen, dan ada juga yang khusus genetika dan biologi. Nanti silakan dilihat bila ingin belajar lebih lanjut. Lanjut lagi. Ini salah satu playlistnya, yaitu desain penelitian. Di situ nanti kalian bisa belajar banyak, karena di kuliah umum ini tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Dan terakhir, di slide yang selanjutnya. Nah, ini playlist tutorial SPSS yang saya sampaikan tadi. Dari video pertama, bagaimana cara berkenalan dengan SPSS, hingga video lain yang menyampaikan dari penyiapan data hingga pelaporan data. Dan bagaimana ketika datanya tidak memenuhi uji asumsi, dan apa uji non-parametrik yang bisa digunakan ketika data kita tidak memenuhi uji asumsi tersebut. Oke, terima kasih. Silakan di slide selanjutnya, yaitu slide penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.